Pemirsa, hari ini kita ada di Desa Balibo, Kecamatan Kindang ya, Kecamatan Kindang. Kebetulan di sini ada namanya kelompok tani yang namanya Maju Tidak Mundur. Maju Bersama. Nah, di sini adalah SLPHT lada. Dan di sini adalah rata-rata petani lada, tapi ada cengkehnya. Iya. Jadi petani lada, petani cengkeh juga. Plus petani cengkeh. Gado-gado. Dibilang petani lada, tapi satu pohon di ladanya banyak di sana. Banyak di sana. Banyak ladanya nih pemirsa. Hanya kebetulan hari ini kita ambil sampel di sini. Bagaimana cara membuahkan lada ini mulai dari akar. Nah, kita akan membuahkan lada mulai dari akar. Nah, cara ini hanya ditemukan di Balibo. Jadi mudah-mudahan semangat ini bisa membara untuk melakukan itu. Nah, bagaimana caranya untuk membuahkan lada ini mulai dari akar? Nah, ini padahal ini kan kosong. Bagaimana bisa berbuah di bawah sementara tidak ada cabang generatif, ya. Nah, ini cabang generatif pemirsa yang akan apa ya berbuah atau cabang produktif. Nah, caranya, kita akan panggil turung ini, disuruh dia sujud, disuruh dia tawaf. Oke, kita gunakan pisau ini walaupun pisau ini hanya terlalu banyak dipakai, tidak pernah diasah. Alhamdulillah ini sangat berguna. Jadi ini ada ikatannya ini. Kita buka. Oke. Sebenarnya ini pengikatnya ini bagus kalau tali kutang atau tali BH. Tahan, beda dengan kain lain memang. Nah, selain itu ada celana dalam. Celana dalam. Tapi celana dalam bukan harus celana dalamnya istri. Dalamnya bapak bisa dibuka untuk jadi pengikat. Digunting. Ya. Ya, pengikat pak. Awet untuk dipakai mengikat. Ya. Oke, kita buka dulu ini. Buka. Bisa maju satu dari Buka, Pak. petani. Bulu GI. Nah, siapa mau buka celana dalamnya? Baru apa? Pengenalan dalam baru. nah. Caranya ini jangan langsung ditanam di sini. Disuruh dia tawaf. Diputar ini. 7 kali. Diputar Pak ya. Tergantung dari panjangnya. Dari panjangnya tergantung. Jadi Putar ke sana. lihat arahnya batang. Jadi posisi batang. Jadi jangan ini juga satu kali begini. Usahakan misalnya ada begini, ada yang di sebelah itu, ada yang di sebelah Dibagi. ini jangan dipaksa Pak ya. Jangan dipaksa, ini jangan sampai batang retak. Kalau retak bisa bahaya ini. Nah, ini keunggulannya. Nanti kalau ditimbung ini, di sini akan keluar banyak akar, sehingga tanaman ini kuat untuk mengambil unsur hara dari dalam tanah. Juga dia akan tahan terhadap kekeringan karena banyak akarnya. Nah, bagaimana caranya untuk menimbung ini? Ya, ikat Pak ya, ikat baik-baik. Tidak ada yang bawa BH. Ada celana dalam. Celana dalam bukan?
Ya mau buat salah. Tahu virus kan? Tahu virus kayak selalu. Melek hamnya. Atau malah hawa itu aja ya. Ya tuh lah tahu virus, ya tuh malah virus ah. Ya malah ya. Jadi ini yang akan ditimbung ini, tapi kasih kena video ini anunya. Ya. Ini yang akan ditimbung ini dibuang dulu daun-daunnya. Jangan kita aku bilang jangan sampai ada apa namanya kena penyakit kalau anu, makanya dibuang nih daun dulu yang akan ditimbung. Kenapa mesti dibuang? Jangan sampai kalau ditimbung ini terjadi pembusukan. Kalau terjadi pembusukan maka busuk akar nanti kena nanti meninggal. Oke, jadi setelah itu, nah dulu tekniknya kita menggali, kita gali bagian atas. Tapi kalau kita gali bagian atas, air tergenang meresapnya ke bawah karena akar lada. Nah sekarang kita harus apa namanya mencari teknik baru. Nah ini kan tanahnya miring. Nah kita gali sekitar ini kurang lebih 1 meter sampai 125 meter ya apa sentimeter ya dari pohon itu, dari pangkal batang itu kita gali di sini, angkat tanahnya naik. Oke, gali. Bismillah. Tenang, kuat. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Tapi tidak digali di sini. Ya tidak perlu. Kan ditimbun je. Iya, lagi ditimbung. Masalah kasih nyepu. Tapi Itu awas tak anu batanya nanti anu. jangan digali. Diberikan tanah dari luar. Ilmunya ilmu. Jangan ada sampah baru, apalagi rumput-rumput basah begini. Hancur itu. Nah, buang ke rumput-rumputnya. Jamur ki nanti. Bomba di kau tujuan yang mana ya? Kita menggali mereka yang jangan terlalu anu, ini harus ini apa namanya? Kelihatan bahwa ada lubang. Jama di Sosalona. Nah, harus kelihatan ada lubang. Nah, ini lubang. Di samping dia diambil tanahnya untuk menimbung ya. Ini juga nanti jadi tempat humus. Sampah-sampah ini turun di sini jadi humus. Rorak. Jadi ada beberapa kegiatan yang tercipta di sini. Ada miroraknya, terjadi pembumbunan, ada perundukan, banyak sekali Pak. Itu gunanya. Ini umur berapa Pak Sam? Tanaman lada dirundukkan. Tergantung dari keadaannya. Ini sebenarnya kan kalau kita pelihara dengan baik biasanya kan umur 8 bulan itu sudah bisa dirundukkan. 6 sampai 8 bulan sudah bisa. Tapi ini kayaknya ini lada di atas 1 tahun ini umurnya. Hanya karena pemeliharannya kurang bagus selama ini sampai sudah 1 tahun lebih masih begitu keadaannya. Tanaman yang sudah produksi. Bisa. Tetapi kita apa namanya punya teknik misalnya mau dirundupkan seperti ini, ya itu tadi tangke-tangkenya digunting-gunting dulu yang mau ditimbun. Jangan ditimbun dengan tangkenya dan daunnya, tapi harus digunting-gunting dulu. Biasanya kan kalau sudah produksi tidak mau mesti. Mengenai ketahanannya ini sepertinya. Pak, mengenai ketahanan jangka panjangnya ini yang dikasih runduh begini, bagaimana kira-kira? Silahkan mengamati. Iya, karena mungkin sangat jauh beda ini yang saya perhatikan kayak yang ditanam saya gali. Itu kurang-kurang bertahan yang begitu. Yang mana? Yang digali. Dan mudah-mudahan bisa bagus yang seperti ini yang tahan. Karena dia di atas jauh dari rendaman air itu. Nah, ini kan jangan terlalu naik. Digali dulu baru ini batang dikasih turun digali. Itu. Bagaimana hasilnya? Nah itu yang cepat. Cepat. Ini Sekitar dia begini perhatian ada juga di dampak itu. Ya sekitarnya dia ada penyakit. Alhamdulillah saya kasih. Itu. Ya umurnya sudah ada lebih 5 tahun. Keda ada bingkung. Sana dia mau 10 tahun. Keda ada bingkung ini bagusnya, diangkat.
Tapi Saya biasa pakai tapi cangkul. pakai tangan Midi. Pakai cangkul. Saya ambil Pakai tangan Mi begini. Iya, pakai tangan. Iya. Bagus ini. Iya. Tidak disengaja dibokam pare untuk jadi Di lagi anu ini sampah. semakin sampai lutut ini semakin bagus. Iya, iya. Karena dia bisa menahan air. Semakin menurun air serapan air. Nah, ini andaikan dibilang apa namanya? Ininya Pak bisa juga dikasih turun di situ kan? Iya. Ya kalau anu pangkas Iya. sudah. Nah, ini sebenarnya toh andaikan ini bilang lada semuanya dengan jarak yang sudah teratur, misalnya 3x3. Jangki pertengahannya antara tanaman yang baris yang atas dengan baris yang di bawah. Kenapa? Kalau di pertengahan berarti di sana tidak kena nanti resapan air. Yang di sini kena karena kita tahu bahwa air mencari tempat yang rendah dan meresap ke bawah pasti. Biar batu dia masuki. Nah, dia harus lebih dekat ke apa namanya? Barisan yang lebih tinggi. Begitu tekniknya. Jadi setelah itu baru kita adakan pemupukan. Iya, iya. Hari ini belum kita apa namanya punya pupuk. Insyaallah minggu depan saya bawa agrodaik pupuk apa kalian berapa? Itu pemupukan itu lada itu Pak. Ini Masih di- sebenarnya bisa langsung karena dia tanaman bukan lagi tanaman baru ditanam. Iya. Jadi nanti kan ada bahan kita adakan pemupukan. Insyaallah minggu depan kasih ingat kami bawa agrodaik. Mau pupuknya bagaimana itu Pak di bawah pohon? Harus ditimbung. Kalau agrodaik disemprotkan atau disiramkan, dikocor ya. Nah, kan pemupukan banyak caranya. Bisa dengan padat digali baru ditimbun. Bisa dilarutkan ke dalam air baru dikocor. Apalagi kalau pupuk cair. Nah, saya bilang bisa disiramkan, bisa disemprotkan. Banyak cara lah. Insyaallah mudah-mudahan ilmu ini bisa apa namanya sedikit tapi bisa mudah-mudahan Insyaallah saya siap bermanfaat. terkan lagi nih Pak. Kalau kita lakukan dengan baik insyaallah. Tapi jangan bilang ada lubang di atasnya. Ini kayak masih ada ini nanti terserap. Jadi kalau ada seperti itu kita bikinkan ini apa namanya paripad ke bawah supaya tidak tinggal ke air di sana. Dan kita terlalu di sisi. Ya. Dikasih di dalam saja. Kalau yang lo protes tuh kukunin nih. Lo hari antar petani pagkain untuk waktu 5 tuh di kukunin. Tapi kalau peduli kukunin nih. yang pernah saya kasih begini tapi dia masih bagian atas tapi memang kugali sampai di atas lutut. Itu sudah 30 tahun lebih, Pak. Kalau misalnya tanah datar Pak Sam. datar. Kan ini kan ceritanya mirip. Ya. Jadi tak di bagian bawah yang Bagian bawah cocok. Ini anunya saya pernah melakukan tapi saya punya lada itu sudah umur hampir 40 tahun. Masih bertahan sampai hari ini. Cara begini, Pak. Iya, saya galikan di atas tapi agak jauh. Agak jauh dari agak dalam juga. Iya, agak dalam juga. Hampir 40 tahun anunya, umurnya sekarang masih. Ya, ini salah satu untuk pencegahan untuk bisa berumur panjang ini. Jadi lada perdu. Oh, ini jadi Iya. lada perdu. Ceritanya nih. Iya. Dari bawah sampai Iya. Jadi ini insyaallah lihat nanti kenapa dikatakan bisa berbuah mulai dari akar? Karena akan muncul ini Pak, muncul cabang-cabang di sini. Dan Cabang produktif. Ya, akan muncul ini cabang-cabang produktif dan akan gondrong ini naik. Ya, akan bagus. Nah, kalau lada seperti ini kita pelihara dengan baik. Kalau sampai 3 meter tingginya, ini bisa panennya 1 karung, Pak. Satu karung besar. Yang Rimbung, masih masih gelondongan. Masih tangke maksudnya.
Bukan satu karung yang sudah Masih gagang. lihat nanti Pak, pasti akan begitu. Asal kita ikuti nih Caranya. Iya. Bisa bersaing dengan yang luas dibanding sedikit dengan cara praktis seperti ini. Insyaallah. Tergantung tiannya mungkin ya Pak. Kalau ya ini kan biasanya kalau lada baru tiannya masih kurang tahan ya. Nah, makanya kalau direndupkan seperti ini, tiang ini ada kesempatan Butuh waktu besar, untuk karena dia harus memperkokoh batang. Nah, kalau kita mau kasih besar di atas, pasti ini terbaik nih. Nah, itu ini banyak manfaatnya nih kasih begini. Iya. Kalau lada India. Yang mau pakai lada India. Goyang. Terbaik goyang lah. Tidak laku di pasar kita. Tidak bisa dikasih runduk kalau linde begini, Pak. Langsung patah, kan dia keras dia punya batang. Nah, ini kalau andaikan ada kompos, bagus sekali. Tai ayam. Bagaimana dikasih kalau saya Pak? Di sini jangki terlalu dekat. Kasih luar. Apalagi kalau tai ayam itu harus dianu dulu, harus difermentasi dulu. Jangki bilang langsung dari kandang itu kita timbun di sini, mati gitu. Padahal langsung dari pantatnya tuh Pak. Itu. Simpan dulu. Biar tidak dikasih empat, yang penting kita simpan Lama kekering agak serbut. Iya. Kelihatan agak serbut. Agak lama. Paling cocok itu lada ini kalau dengan tai kambing. Tai kambing itu cocok sekali ini lada. Tapi harus ditanam juga Pak. Tai kambing. Apalagi kalau lada Dibakal dengan juga. kambingnya. Pedas memang. Mantap sekali. Cuma berkurang kompos Pak. Karena tangkainya lari ke kambing. Oh, berat lagi kutainya di. Tidak. Ini kan kita punya misalnya kita punya kambing 1 ekor. Kita petani lada ya. Kita punya kambing 1 ekor. Kita punya pabrik pupuk itu sebenarnya. Kita sudah punya pabrik pupuk Pak. Kalau kita punya kita pelihara kambing 1 ekor. Ini itu Pak, ada banyak kambing. Nah, itu. Jangki kasih keluar makan. Di dalam kasih makan. Ambilkan yang begini-begini. Apalagi dengan adanya pencacah, itu bagus. Dan Pak, ada itu Pak. Mesinnya itu. Ada tak? Enggak yang Mesin pencacah kompos. Ada di Palio ada yang bikin. Iya. Hanya harganya agak mahal. 4 juta kayaknya. 4 juta. Anunya belum mesinnya masih anunya kayaknya masih helernya 4 jutaan. Bukan terlalu mahal itu contohnya 4 juta. Yang ikuti harganya yang di Jawa kan kita ini